Oke teman-teman, ini bahan-bahannya udah ready ya. Ada 1/4 atau 250 gram kacang tanah. Ini udah aku cuci bersih dan juga udah aku keringkan ya teman-teman. Gula pasir 9 sendok makan, tepung terigu 250 gram, tepung maizena 30 gram, 20 gram margarin, 1 butir telur, dan vanili cair. Ini aku menggunakan 1/4 sendok teh ya. Kemudian siapkan wadah bersih, kita pecahkan 1 butir telur, masukkan semua margarinnya ya, kemudian masukkan juga gula pasirnya, lanjut aduk-aduk hingga tercampur merata dan gulanya itu larut ya teman-teman. Kalau gulanya sudah larut, masukkan vanilinya. Ini bisa diganti dengan vanili bubuk ya, biar nanti baunya tuh harum, nggak terlalu amis ya teman-teman. Nah ini udah tercampur merata, kemudian siapkan wadah lain, kita saring tepung terigu dan juga tepung maizenanya ya. Oke, langkah selanjutnya aduk-aduk biar tepung terigu dan tepung maizena itu tercampur merata ya. Selanjutnya siapkan wadah bersih yang lain ya teman-teman, kemudian masukkan kacang tanahnya. Selanjutnya beri adonan telur, margarin, dan juga gulanya tadi ya teman-teman. Nah seperti ini, kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur merata dan kacangnya itu terbasahi ya. Ini terlalu sedikit ya teman-teman, jadi kacangnya aku masukkan semua ya. Kita aduk-aduk kembali kacang dan larutan telur, margarin, gulanya. Selanjutnya siapkan wadah yang lain teman-teman. Ini aku menggunakan nampan ya. Kita isi 4 sendok makan tepung terigu yang dicampur tepung maizena tadi ya teman-teman. Kita ratakan dulu ke semua bagian nampannya. Kemudian kita masukkan kacangnya tadi yang udah dibaluri dengan telur ya. Kita masukkan semua dan aduk-aduk hingga tercampur merata. Mencampurnya tidak usah ditekan-tekan ya teman-teman, cukup diaur-aurkan aja dan dipisahkan kacangnya satu sama lain ya. Nah ini sudah ya teman-teman, kemudian kita saring ya, kita ayak. Kalau sudah, kita taruh lagi di wadah tadi ya teman-teman, kemudian beri lagi adonan telur dan juga gula serta margarinnya. Ini kita lakukan sampai telur dan tepungnya habis ya. Seperti yang tadi nampaknya, kita kasih tepung terigu yang dicampur tepung maizena tadi ya teman-teman. Kemudian masukkan kacangnya, kita aduk-aduk dan pokoknya diurap-urap gitu, dipisah-pisahin ya teman-teman. Nah seperti ini ya. Kalau kacang dan tepungnya sudah habis, bisa langsung kita goreng. Ini sebelumnya kita ayak atau saring dulu ya. Nah kalau sudah, bisa langsung kita goreng ya. Ini aku menggorengnya setengahnya dulu ya, pokoknya disesuaikan sama minyaknya. Ini jangan dibulak-balik sebelum kokoh ya teman-teman. Kalau sudah kokoh seperti ini baru bisa dibulak-balik ya.
biar matangnya itu merata. Kita goreng hingga coklat keemasan ya teman-teman. Kalau sudah coklat keemasan seperti ini bisa diangkat dan ditiriskan. Goreng kembali sisa kacanya tadi sampai selesai. Oke teman-teman, pertama-tama kita siapkan bahan-bahannya dulu ya. Ini aku sudah menyiapkan kacang. Ini 250 gram. Bahan selanjutnya ada 6 sendok makan gula pasir. Kemudian 10 batang cabai merah, 5 buah cabai rawit setan, 2 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, dan asam jawa. Ini nantinya tidak digunakan semua ya teman-teman, sebagian aja. Langkah pertama, siapkan mangkok bersih, kemudian ambil 3 siung asam jawanya ya teman-teman, kemudian diberi air sedikit. Ini aku menggunakan air hangat ya teman-teman, kemudian kita plenyet-plenyet pokoknya diremas-remas ya teman-teman, karena nanti kita cuma ambil airnya aja 2 sendok ya. Kita tinggalkan dulu semua bahan ini, siapkan minyak goreng secukupnya, kemudian kita goreng kacangnya hingga matang atau agak kecoklatan. Sambil sering-sering diaduk ya, biar enggak gosong dan matangnya juga merata. Nah, ini udah matang, kacangnya juga sudah berubah warna ya teman-teman. Jadi kita angkat dan tiriskan. Langkah selanjutnya kita haluskan bawang merah, bawang putih, dan juga cabenya ya teman-teman. Kalau teman-teman pengen lebih pedas, cabai rawitnya bisa ditambah ya. Boleh ditambahkan air ataupun minyak ya kalau saat blender. Nah, ini setelah dihaluskan ya teman-teman, kemudian siapkan wajan, beri sedikit minyak. Kemudian kita tumis bumbu halusnya. Kita masak hingga kadar airnya berkurang ya, atau agak kecoklatan. Jadi biar enggak mengur ya teman-teman nantinya rasanya. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah merah bata gitu, kemudian masukkan gula pasirnya. Aduk-aduk hingga gulanya larut ya. Nah, ini gulanya udah larut teman-teman, masukkan 2 sendok makan air asam jawa tadi ya. Kemudian aduk-aduk kembali dan masak hingga agak mengaramel gitu ya teman-teman. Nah, ini udah jadi karamel ya. Kemudian masukkan kacang gorengnya. Kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Tambahkan 1/4 sendok teh garam. Ini opsional, kalau nggak suka nggak usah ditambahin, nggak apa-apa ya teman-teman. Tapi aku lebih suka kalau dikasih garam, jadi ada gurih-gurihnya gitu. Jadi rasanya nggak monoton manis ya. Kita masak hingga kadar airnya benar-benar berkurang ya teman-teman, dan agak ngelengket gitu ke kacangnya ya. Nah, ini kadar airnya udah benar-benar berkurang dan bumbunya udah matang. Jadi matikan api kompornya dan siapkan piring saji. Kalau mau dibuat ide jualan bisa banget ya teman-teman, bisa dikemas di plastik OPP ya. Kita telasari dulu dengan kertas
minyak ataupun kertas lamir ya teman-teman. Kita ambil 1 sendok makan, bisa lebih ya teman-teman. Pokoknya disesuaikan aja kalau mau dibuat ide jualan. Kalau sudah dikasihkan di kertas minyak, kemudian kita masukkan ke plastik OPP-nya. Ini aku menggunakan ukuran 6 kali 10 ya teman-teman. Walaupun cuma dengan 250 gram kacang, tapi jadinya tuh banyak banget ya. Ini aku sudah menyiapkan kacang tanah 500 gram ya teman-teman, atau setengah kilo. Kemudian siapkan wajan, kemudian lanjut kita masukkan semua kacangnya dan kita gongsong. Ini sama sekali tidak menggunakan minyak ya teman-teman. Kita masak sampai benar-benar kacangnya mateng ya, biar nanti tahan lama kriuknya ya. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini, tandanya kacangnya sudah mateng ya teman-teman. Lalu kita angkat dan tiriskan. Ini langsung aku bagi menjadi 4 ya teman-teman. Boleh pakai timbangan atau langsung dibagi aja nggak apa-apa. Ini pembagiannya sesuai selera aja ya. Boleh 3, boleh 2 ataupun 4 seperti saya. Siapkan juga gula pasir teman-teman. 1 kacang itu menggunakan 6 sendok gula pasir ya. Seperti ini ya kira-kira teman-teman. Nah, udah dapat bagian masing-masing. Jadi 1 mangkok kacang itu dapat 6 sendok makan gula pasir. Lanjut siapkan pewarna ya teman-teman. Ini aku menggunakan pasta ya, biar lebih ada rasanya gitu. Kalau teman-teman nggak punya yang pasta atau punyanya pewarna makanan biasa, bisa ditambahkan dengan vanili ya teman-teman, biar lebih ada rasanya aja. Kalau nggak ditambahkan juga nggak apa-apa ya. Lanjut siapkan wajan, masukkan gula dan sedikit air kurang lebih 5 ml ya teman-teman. Kemudian kita masak hingga gulanya mengental. Kalau sudah mengental seperti ini, masukkan kacangnya ya. Langsung kita aduk-aduk cepat ya teman-teman, biar gulanya itu tidak menggumpal. Ini memasaknya menggunakan api kecil ya, biar nggak gosong. Oke, pokoknya kita aduk-aduk sampai gulanya mengering seperti ini ya teman-teman, jadi pada nempel di kacangnya. Kalau sudah kering seperti ini, bisa diangkat dan kita pindahkan ke wadah lainnya ya, karena wajannya nanti masih digunakan untuk yang lainnya. Masih sama seperti yang tadi, masukkan gula, dikasih air sedikit. Nah, ini bedanya dikasih pewarna ya teman-teman, karena yang tadi itu natural alias yang asli, nggak ada pewarnanya ya. Kalau ini aku menggunakan warna hijau pasta ya teman-teman. Kalau gulanya sudah mengental, baru masukkan kacangnya. Langsung kita aduk-aduk cepat ya teman-teman, biar nggak pada ngegumpal gulanya. Dan kita masak hingga gulanya mengering. Nah, ini gulanya sudah mengering, jadi kita angkat ya. Kita pindahkan ke mangkok atau wadah bersih teman-teman. Nah, ini udah aku pindahkan, ternyata tempatnya enggak muat, jadi aku pindahkan ke kotak seperti ini ya teman-teman. Kita aduk-aduk, dia urap-urap, dihentak-hentakkan aja seperti ini biar tercampur rata ya teman-teman. Nah, ini sudah jadi dan siap untuk disajikan ya. Ini bisa buat ide jualan juga loh teman-teman. Bentuknya tuh unik seperti kerikil-kerikil warna-warni gitu ya teman-teman. Dan yuk langsung saja ke cara pembuatannya.
1 sendok makan garam halus, setengah sendok makan Royco dan juga 1 saset bawang putih, 2 sendok makan gula pasir, 1 bungkus atau 65 ml santan instan. Kita masukkan jadi satu bahan-bahannya ya teman-teman. Kemudian ini aku mempunyai 1 kg kacang kupas ya. Ini ukurannya mau kecil atau besar-besar terserah, pokoknya disesuaikan selera aja. Karena tempatnya kekecilan jadi aku pindahkan ke wadah yang lebih besar ya teman-teman. Aku mau menambahkan 1 liter air. Kemudian kita aduk-aduk sebentar, cukup sampai merata semua ya, bumbu dan juga kacangnya tercampur. Kemudian kita masak hingga airnya menyusut atau santannya ya teman-teman. Sesekali diaduk-aduk ya, biar nggak ada yang gosong di bawah ya teman-teman. Nah, ini airnya sudah menyusut ya, kemudian bisa kita angkat dan tiriskan. Nah, ini aku tiriskan dulu dan aku diamkan kurang lebih 2 jam atau sampai benar-benar dingin ya kacangnya. Oke teman-teman, ini kacangnya udah dingin ya, ini aku pindahkan ke nampan. Kemudian tambahkan 1 butir telur, ini aku menggunakan putihnya aja. 8 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, ini aku menggunakan bawang putih cutting ya. Kalau teman-teman menggunakan bawang putih biasa, tambahkan lagi 2 siung. Untuk perasannya aku menggunakan 2 sendok teh Royco, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh micin. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Lanjut masukkan tepung maizena, ini aku menggunakan 16 sendok makan ya. Aduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Kemudian tambahkan daun jeruk yang sudah dipotong kecil-kecil, ini aku menggunakan 16 sampai 20 lembar daun jeruk ya. Kemudian kita urap-urap, aduk-aduk sampai tercampur merata ya. Nah, ini udah tercampur merata semuanya teman-teman. Kemudian siapkan minyak panas dan langsung kita goreng di minyak panas. Di awal menggoreng aku menggunakan api agak besar ya teman-teman. Setelah 4 menitan baru aku kecilin apinya. Kita goreng hingga coklat keemasan ya teman-teman, sambil sesekali dibulak-balik ya biar matangnya itu merata. Nah, kalau sudah keemasan seperti ini bisa diangkat dan ditiriskan.